Di dalam karena dia belum berpengalaman, gitu kan? Belum ada pengalaman ini masalahnya. Walaupun istrinya mungkin mendengarkan di dalam. Di dalam mendidik anak itu tidak bisa lepas dari orang tuanya. Banyak orang tua itu menginginkan anak itu, bahkan mungkin 99% orang tua menginginkan anaknya itu supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Keinginannya jadi anak soleh dan solihah, tapi perbuatannya itu nggak menunjukkan kalau dia itu menginginkan anak yang soleh dan solihah. Masalahnya di situ. Kita sebagai orang tua kalau memang mau serius di dalam mendidik anak, gitu ya, maka pendidikan itu harus dimulai dari orang tuanya, nggak bisa langsung ke anak. Tidak bisa. Karena yang namanya mendidik itu ada dua hal, Pak. Ada dua hal. Ada yang namanya mendidik itu, yang pertama disebut dengan taklim. Ini disebut dengan apa? Taklim. Yang kedua disebut dengan tarbiyah. Ada dua macam. Ini dua-duanya kalau kita cari di kamus isinya sama, pendidikan. Isinya pendidikan, tapi artinya beda, tujuannya beda, hasilnya beda. Ini kita ngumpul di sini, ini disebut majelis taklim, bukan majelis tarbiyah. Bedanya apa? Majelis taklim dengan majelis tarbiyah bedanya apa? Taklim dengan tarbiyah bedanya apa? Ini. Jadi ketika yang namanya taklim ini, mendidik dengan metode taklim ini, maka dia sekedar menyampaikan perkara. Ketika dia sudah menyampaikan, yang mendengar itu mau mempraktekkan apa tidak ada urusan. Makanya kalau kita ngadakan pengajian besar di masjid, di alun-alun, pakai acara besar, ngundang kiai dari mana, lah itu semuanya itu adalah taklim, majelis taklim. Jadi tujuan dari majelis taklim itu begini, tak kasih contoh sederhana. Ketika kita mendidik seorang anak itu dikasih tahu begini, kalau kamu punya sampah, misalkan kita punya sampah, kalau kamu punya sampah, maka buanglah sampah di tempatnya, di tempat sampah. Kalau kamu lihat sampah, apa yang dilakukan? Buang di tempat sampah. Insya Allah anak mudeng. Iya, tahu bahwa kalau lihat sampah maka harusnya dibuang di tempat sampah. Begitu dia mudeng, cuman mudeng tok di pikirannya. Jadi kalau diuji, ditanya sama panjenengan, kalau kamu lihat sampah apa yang kamu lakukan? Saya ambil sampahnya, buang di tempat sampah. Bisa jawab, itu berarti taklimnya sukses. Tapi coba dibuktikan, begitu ada sampah, kira-kira anak itu ngambil nggak? Tanya anak-anak panjenengan semua, kalau dikasih pertanyaan begitu, dia ngerti kok. Kalau ada sampah, buang di tempat sampah. Tapi begitu lihat sampah, apa dia langsung ambil buang ke tempat sampah? Itulah fungsi tarbiyah. Jadi tarbiyah itu selain mengajarkan, dia itu memastikan, dia itu melakukan bimbingan, melakukan pendampingan supaya anak ataupun murid ataupun santri ataupun jamaah yang mengikuti tarbiyah tersebut itu benar-benar melakukan. Benar-benar melakukan. Jadi kalau ini dirubah jadi majelis tarbiyah, misalkan ini dirubah jadi majelis tarbiyah,
Maka ketika saya menyampaikan nanti caranya mendidik anak adalah yang pertama A, nanti kedua B, itu saya wajib nanya lagi ke panjenengan. Gimana langkah yang A? Sudah dilakukan belum? Bagaimana hasilnya? Kok belum berhasil ya? Oh, berarti harus begini. Lah saya perlu menjelaskan begitu dan membimbing melakukan pendampingan terus menerus sampai benar-benar diamalkan. Sudah tahu bedanya tarbiyah dengan taklim? Beda apa tidak? Beda. Maka ini majelis taklim saja barokahnya sudah besar, apalagi majelis tarbiyah. Wah, luar biasa besar itu, karena berat. Jadi kalau kita bahasnya sholat malam itu keutamaannya begini. Kalau majelis tarbiyah itu panjenengan jam 2 malam tak telepon. Mas Supri bangun. Ayo coba sekarang langsung ambil wudhu, sholat itu. Kalau perlu itu harus di video call biar kelihatan itu. Bener apa enggak itu? Jangan-jangan enggak beneran itu. Nah itu contohnya itu. Tapi berat. Berat. Nah itulah makanya akhirnya Rasulullah itu membuat majelis tarbiyah juga. Ada Rasulullah bikin majelis taklim, juga ada majelis tarbiyah. Majelisnya tarbiyahnya Rasul itu adalah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu siapa? Jadi di masjid itu, di samping-samping masjid, nempel dengan masjid, itu ada tempat-tempat kayak kamar lah untuk tinggal para sahabat. Ahlus Sufah namanya. Makanya mereka itu memang tiap hari kerjaannya ngaji sama Rasul. Nanti dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia sholawat. Pokoknya memang 24 jam dia ngaji. Full dedikasinya hanya untuk agama. Nggak ada yang kerja, Pak. Nggak ada yang kerja itu. Semua full dedikasinya untuk agama memang itu. Ini Ahlus Sufah namanya. Dia ya kalau ada orang ngasih makan saja dia baru makan itu. Ketuanya, pondoknya itu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketua pondoknya itu. Ini Ahlus Sufah. Orangnya disebut Sufi. Ini jadi Ahlus Sufah, orangnya disebut Sufi. Nah, itu asal muasalnya itu.